البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah. Wa fi hadzal hadis dalilun ala annal iman yatafadhal. Dan di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya keimanan itu bertingkat-tingkat. Ada yang utama, ada yang lebih utama. Wa dalilun ala anna ba'dha khisalil iman afdal min ba'd. Dan dalil bahwasanya sebagian karakter iman lebih utama daripada karakter yang lain. Bagaimana dalam hadis sahih yang telah kita lewati itu, muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yaitu apa? Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah dan seterusnya itu. Wa fihi dalilun ala anna afdala amalil qalb. Dalilun ala afdali amalil qalb. Dan di sini ada dalil tentang amalan hati yang paling utama, yaitu meyakini Allah bersama kita dimanapun kita berada. Dan memang ini adalah apa? Tingkat keislaman yang tertinggi, yaitu ihsan. Beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Kalaupun tidak mampu melihat Allah, maka kita beribadah dalam keadaan merasa Allah selalu melihat kita, dan memang meyakini demikian. Baik. Wa dalilun ala anna a'malal qulub dakhilatun fi musammal iman. Dan ini juga dalil bahwasanya amalan-amalan hati itu masuk di dalam nama iman, yang itu adalah bagian dari keimanan. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah itu tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Maksudnya apa itu? Salat kalian ke Baitul Maqdis. Dan kita tahu salat itu dia mengandung 3 amalan. Amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Itu menunjukkan amalan memang bagian dari iman. Tayyib, wa fihi raddu ala man za'ama annal iman la yazidu wa la yanqus. Dan di dalam dalil ini dan juga dalil-dalil yang senada yang lain, bantahan terhadap orang yang menyatakan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Buktinya apa? Dia mampu bertambah, semakin yakin Allah bersama dia dengan segala konsekuensinya, maka semakin tinggi keimanan dia. Kalau semakin berkurang, ya keimanan pun menjadi berkurang. Apalagi kalau sampai maksiat, betul-betul maksiat, maka apa? Keimanan semakin berkurang. Bahkan boleh jadi sampai seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu, wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan orang yang mencuri ketika dia mencuri bukanlah dia mukmin. Maksudnya dia kehilangan nama keimanan yang mutlak. Adapun mutlakul iman, asal iman masih ada. Sebagaimana apa? Pencuri nggak layak dikatakan sebagai orang baik, walaupun masih adakah kebaikan di hatinya? Tentunya masih ada, baik pada anaknya barangkali, baik pada istrinya, baik pada dirinya sendiri, atau baik dalam artian masih punya asal-asal keislaman. Tapi secara mutlak orang baik tidak dikatakan sebagai orang baik. Maksudnya ini ya. Apa? Ini. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wa fihi dalilun ala annal ihsan akmalu maratibiddin. Dan di dalam hadis tadi ada dalil bahwasanya ihsan adalah tingkatan agama yang paling tinggi, paling sempurna. Wa huwa an ya'budal 'abdu rabbahu ka'annahu yarah, yaitu sang hamba menyembah Rabbnya seakan-akan dia melihatnya. Karena sedemikian besar rasa cintanya pada Allah, seakan-akan dia merasa Allah itu selalu dilihat oleh dirinya. Fayastahdiru qurballahi wa itla'ah. Maka orang ini selalu merasakan kehadiran, yaitu menghadirkan kedekatan Allah dan juga pengawasannya. Ini yang kedua, yaitu apa?
Fa illam takun tara fa innahu yarak. Kalau engkau tidak melihat dia, maka yakinlah bahwasanya dia melihatmu. Ibadah orang yang merasa takut pada Allah. Wa annahu baina yadayhi, dan bahwasanya Allah itu ada di hadapan dia. Wa dzalika yujibul khasyata wal khauf. Yang demikian itu mengharuskan adanya rasa takut dan rasa gentar, wa ta'zim, dan pengagungan, wa yujibun nusha fil ibadah, dan mengharuskan untuk kita setia di dalam peribadatan. Nus ini kesetiaan, ketaatan, ketundukan, dan seterusnya. Wa badlal juhud fi tahsiniha, dan mencurahkan kerja keras untuk memperbagus ibadahnya, wa itmamiha, dan penyempurnaannya. Fayajma'ul abdu bainal imani bi uluwillahi subhanahu wa ta'ala wastihdari qurbih. Maka sang hamba menyatukan antara keimanan akan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala dan menghadirkan kedekatannya. Wala munafata bainal amrain, dan tidak ada pertentangan di antara dua perkara tadi. Baik, kita kembali ke matan. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa qauluhu idza qama ahadukum ila shalah fala yabsuq qibala wajhihi. Apabila salah seorang dari kalian berdiri untuk sholat, maka janganlah dia meludah ke depan. Fa innallaha qibala wajhihi, karena Allah ada di hadapan dia. Wala an yaminih, dan jangan ke arah kanan. Walakin an yasarih au tahta qadamih, tapi hendaknya ke sebelah kiri atau ke bawah telapak kakinya. Muttafaqun alaih. Baik. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, idza qama ahadukum ila shalah, qauluhu idza qama ahadukum ila shalah ila akhirih. Hadzal hadits rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma an jama'atin minas sahabah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lain-lain dari sejumlah para sahabat. Minhum Anas. Untuk Anas ana belum mendapatkan. Wa Abu Hurairah. Abu Hurairah ini Bukhari nomor yang ke 408. Wa Jabir. Jabir ini di Muslim nomor yang ke 3008. Jabir bin Abdullah. Wa Ibnu Umar. Ibnu Umar ini Bukhari nomor yang ke 406. Wa ghairuhum, dan yang selain mereka. Qauluhu yabsuq yatful, meludah. Yatful ini meludah yang sedikit. Wal busaq wal buzaq lughatan. Ada dua bahasa, busaq dan buzaq. Biasa namanya zai dengan shad ini memang agak berdekatan makhrajnya dan tidak sampai batal kalau saling bertukar. Kalau itu adalah dalam qiraah. Tayyib. Wal busaq lughatun qalilah. Ini bahasa yang jarang, tapi yang masyhur adalah pakai zai buzaq. Yaitu apa? Ludah yang banyak dia itu. Tayyib. Qauluhu qibala bi kasril qaf wa fathil ba, qibala muwajiha, yaitu berhadapan. Fi hadzal hadis fawaid. Di dalam hadis ini ada faedah-faedah. Fihi dalilun ala qurbillahi subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya ada dalil tentang kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ihatatih, dan yaitu pengepungan atau peliputan, yaitu Allah meliputi semua hamba. Kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatih, sebagaimana selayaknya dengan keagungan dan kemuliaannya. Kama qala subhanahu wallahu min waraihim muhita, sebagaimana firman Allah taala, dan Allah itu di depan mereka, mengelilingi mereka, mengepung mereka. Fa idza kana muhitan bil alam, apabila Allah itu meliputi seluruh alam ini, fa huwa fawqahu bidzat, maka Allah itu di atas mereka dengan zatnya. Alin alaih, Allah itu tinggi di atasnya. Dan ini tidak saling bertentangan. Kalau akal kita tidak mampu, maka yakinilah bahwasanya untuk makhluk tidak mungkin, tapi untuk Allah itu mungkin. Allah mengepung semuanya dalam keadaan Allah itu di atas. Dan ini tidak mustahil, karena Allah memang di atas arsy-Nya. Sementara apa? Langit dan bumi di genggaman tangan Dia. Nggak ada yang sulit bagi Dia. Baik. Qal min kulli wajhin wa bi kulli makna. Allah itu maha tinggi, yaitu tinggi di atas alam semesta ini dari segala sisi dan dengan segala makna.
Fal ihatah tatadammanul uluwa was-sa'ata wal 'azamah. Yang namanya ihatah yaitu pengepungan, peliputan, itu mengandungi ketinggian, keluasan dan juga keagungan. Menunjukkan betapa besarnya Allah sehingga mampu meliputi semuanya, bukan bersatu dengan semua tapi mengepung. Wa ihatatuhu subhanahu bi khalqihi la tanfi mubayanatah. Yaitu pengepungan yang Allah lakukan kepada para makhluknya itu tidak meniadakan terpisahnya Allah dengan makhluk. Allah tidak bersatu. Dan ini adalah sesuatu yang akal itu mampu memahami pendekatannya. Berapa banyak rumah-rumah yang dikepung oleh tentara, tanpa tentara itu harus berkumpul atau menempel di rumah tadi. Maka kalau untuk makhluk saja mungkin, untuk Allah lebih mungkin lagi dengan kesempurnaannya. Wala uluwah, dan tidak pula bertentangan atau menafikan ketinggian Allah. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, berdasarkan dalil yang ada, zat Allah di atas, sementara apa? Sementara dia mengepung langit dan bumi. Dan kita tahu memang langit dan bumi itu di dalam genggaman Allah. Nanti di hari kiamat Allah Ta'ala menggenggam semuanya. Kalau sekarang adalah apa? Pengepungan dalam masalah apa? Ilmu, pengawasan, pengetahuan, penglihatan, pendengaran dan seterusnya. Tayyib. Ala makhluqatih, ketinggian Allah di atas makhluknya. Bal huwa subhanahu fauqa khalqih muhitun bihim mubayinun lahum. Bahkan Allah subhanahu itu di atas para makhluknya, dia mengepung mereka dan juga dia sekaligus dia itu terpisah dari mereka. Intaha minas sawa'iq bi ikhtisar. Selesai dari as-sawa'iqul mursalah. Wallahu alam, ini boleh jadi termasuk naskah yang hilang sehingga kita tidak mendapatkan itu. Karena apa? Sawa'iqul mursalah memang ada beberapa bab yang hilang. Qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah fil Hamawiyah. Al-Hamawiyah ini juga kita tidak periksa langsung di Hamawiyahnya, tapi di Majmu'ul Fatawa yang ke-6 muka surat 577. Wa kadzalikal abdu idza qama yusolli. Demikian pula hamba jika dia berdiri untuk sholat, fa innahu yastaqbilu rabbah. Sesungguhnya dia itu menghadap kepada Rabbnya. Wa huwa fawqah. Dalam keadaan Allah itu di atas dia. Fayadu'uhu min tilqa'ih la an yaminihi wa la an shimalih. Hamba itu memanggil Allah, menyeru Allah dari hadapannya, bukan dari sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Fayadu'uhu minal ulu. Hamba itu memanggil Allah dari ketinggian. Maksudnya Allah dipanggil dari ketinggian, Allah yang tinggi. La minas sufel, bukan dari bawah. Kama idza qudira, sebagaimana kalau ditetapkan annahu yukhatibul qamar. Misalkan ada seseorang yang dia itu mengajak bicara bulan. Biasa namanya penyair atau penyanyi atau penghayal itu mengajak bicara bulan. Kenapalah engkau secantik itu? Tapi kenapalah yaitu jerawatmu enggak hilang-hilang. Kan kadang seperti itu. Padahal apa? Fa innahu la yatawajjahu ilaihi illa biwajhihi. Tidaklah orang ini menghadap ke bulan kecuali adalah dengan wajahnya, yaitu memang wajahnya menghadap ke bulan, ke arah depan. Tidak perlu lehernya itu terpilin ke kanan ke kiri. Memang betul-betul dia menghadapkan dirinya ke arah bulan. Ma'akaunihi fauqah, walaupun bulan itu juga di atas dia. Bulan tidak sejajar dengan dia, tapi di atas hakikatnya. Tayyib, selesai. Waqad naza'a bihadzal hadis ba'dul mu'tazilah. Sebagian mu'tazilah menentang hadis ini. Menentang atau membantah dengan hadis ini, berdalilkan dengan hadis ini ila annallaha fi kulli makan, bahwasanya Allah di seluruh tempat. Kenapa? Karena orang-orang yang sholat wajah mereka sebenarnya itu berlainan arahnya. Kalau yang di sebelah barat dari Ka'bah maka dia menghadap ke timur, yang di sebelah timur Ka'bah dia akan menghadap ke barat, yang utara berarti menghadap ke selatan, yang di arah selatan Ka'bah maka dia akan menghadap ke utara, dan semacam itu semuanya. Berarti arahnya lain-lain. Berarti manakala ketika sholat itu di hadapan mereka ada Allah, berarti Allah itu di mana-mana. Itu kata Mu'tazilah, para pengagung akal, tapi ternyata menunjukkan akalnya tidak pandai. Tayyib bidzatih, dengan zatnya. Wa hadza jahlun fadhih, dan ini adalah kebodohan yang
membongkar aib fadih, yaitu membongkar kekurangan dia sendiri. Wal adillatul mutawatiratu tadullu dzalik, dan dalil-dalil yang mutawatir itu membantah ucapan tadi. Wa tufidu uluwallah, dan memberikan faedah tentang ketinggian Allah, wastiwa'ahu ala arsyih, dan istiwa Allah di atas arsy-Nya. Wa aidan fa inna akhiral hadis yang kudu qaulahum, dan juga akhir dari hadis tadi itu membatalkan ucapan mereka, wa huwa qauluhu au tahta qadamih, yaitu apa? Atau di bawah telapak kakinya. Kenapa orang tidak boleh meludah ke depan? Karena Allah di depan dia, tapi Rasulullah menyuruh ke kiri atau ke bawah. Kalau Allah di mana-mana berarti tetap bertentangan dengan apa? Dengan larangan untuk meludah kepada Allah berarti. Jadi tetap yang namanya hadis Rasulullah SAW itu saling menjelaskan satu sama lain, kalimat-kalimatnya saling menerangkan. Kalau Allah itu ada di bawah berarti apa? Tetap orang ini menentang awal dari hadis Rasul. Untuk apa? Jangan meludah ke arah Allah Ta'ala. Tapi kenapa dikhususkan untuk yang dilarang adalah yang di depan? Kalau Allah di mana-mana, menunjukkan yang ke kiri dan yang ke bawah itu bukan karena Allah ada di, menunjukkan Allah tidak ada di situ. Qal wa fil hadits isyaratun lin nadbi ila istihdari qurbih, dan di dalam hadis tadi ada isyarat untuk mendorong kita agar menghadirkan kedekatan Allah, yaitu merasa kita ini dekat dengan Allah, sedang berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma'iyyatah, dan kedekatan fi halil ibadah, di dalam suasana ibadah, anta'budallah ka'annaka tarah, dan seterusnya. Fa inna dzalika yujibul khasyata wal khaufa minallah, karena yang demikian itu mengharuskan kita untuk merasa takut dan gentar kepada Allah. Wa yad'u ila itmamil ibadah alal wajhil la'id, dan menyeru kita untuk menyempurnakan ibadah dalam bentuk yang layak. Wa fi dalil alal al-qiyami fi shalah, dan di dalam hadis tadi ada dalil tentang apa? Disyariatkannya berdiri untuk sholat, bahkan dia adalah rukun. Kecuali untuk apa? Untuk sholat sunnah, maka dia adalah apa? Hukumnya adalah sunnah. Kalau tidak dikerjakan maka setengah pahalanya berkurang, tapi sholatnya sah. Demikian pula untuk orang yang tidak mampu berdiri, maka pahalanya tetap sempurna. Wa annal amalal yasira la yubtilus shalah, dan bahwasanya amalan yang sedikit itu tidak membatalkan sholat. Meludah, menoleh ke kiri, menoleh ke bawah, dan semacam itu. Wa fi dalilun ala jawazil busaq wa huwa yusalli, dan di situ juga ada dalil tentang apa? Bolehnya meludah dalam keadaan dia sholat. Cuma Rasulullah mencontohkan untuk apa? Di dalam hadis yang lain, yaitu meludah ke baju sendiri, kemudian apa? Digosok-gosokkan. Dan itu lebih baik daripada kita meludah ke kiri padahal ada teman kita, atau mengotori masjid dan sebagainya. Wa fi dalilun ala nadbi ila izalatil mustaqdar, dan di dalam hadis tadi ada dalil tentang anjuran untuk menghilangkan benda-benda yang menjijikkan, au ma yutanazzahu anhu, atau benda yang orang itu akan cenderung menjauh, membersihkan diri dari benda tadi, minal masjid, menjauhkannya dari masjid. Dan ini untuk hadis tadi memang polanya nadab, tapi untuk dalil-dalil yang lain menunjukkan apa? Itu adalah wajib. Rasulullah bersabda apa itu? Al-busaq fil masjid khati'ah wa kafaratuhu dafnuh, bahwasanya meludah di masjid itu adalah kesalahan, yaitu dosa. Khati' artinya adalah orang yang berdosa, dan kafarahnya, penghapusan dosa tadi adalah dengan dia mengebumikannya, memakamkannya, menimbunnya ya, menimbun. Tapi janganlah kita pakai linggis, kita bongkar itu tekilnya, tailnya. Tapi apa? Ini kalau ini di zaman Rasulullah SAW, masjidnya adalah dari tanah istilahnya. Iya, dari pasir-pasir, dari kerikil. Wa fiha anna nafkha wat tanahnu fi shalah jaizan. Dan di sini ada dalil bahwasanya yaitu nafakh, yaitu melenguh. Kadang nafakh artinya adalah apa? Mengorok itu kalau tidur. Tapi kalau dia sedang tidak tidur ya istilahnya melenguh ya. Dan biasa namanya orang mau meludah atau membuang itu jelas ada suara seperti itu. Ya, semacam itu. Dan tanah nuh yaitu berdeham dan sebagainya, karena diperlukan. Itu boleh di dalam sholat.
untuk mengeluarkan benda yang merugi, yang membahayakan tadi. Li'annan nukhamah, karena kahak labudda an yaqa'a ma'aha syai'un min dalik, pasti ada di situ sedikit dari perkara tadi, berdehem atau yang melenguh-lenguh tadi itu. Bukan melenguh ya, kalau untuk bahasa sini lain. Apa itu? Berdehem juga. Itu tanah noh. Tapi ini yang lebih besar istilahnya. Suaranya agak lebih besar. Nah, seperti itu. Iya, untuk mengeluarkan kahak itu. Mengkahak atau ya, mengkahak. Bahasa kita kurang kalau dibanding bahasa Arab, memang kewalahan kita. Tayyib. Dan masih banyak fawaid yang akan beliau sebutkan. Intinya tadi adalah apa yang diinginkan oleh Syekhul Islam, tentunya bukan dalam masalah akhlak atau masalah fikih di sini, tapi intinya adalah bahwasanya Allah Ta'ala itu ada di hadapan dia ketika dia sedang beribadah kepada Allah. Jadi gambaran kecilnya adalah seperti orang yang sedang berbisik-bisik dengan matahari atau bisik-bisik dengan bulan. Tetap bahwasanya benda-benda tadi ada di hadapan dia. Nggak mungkin berbisik-bisik dengan bulan sambil membelakangi bulan. Demikian pula matahari. Tapi menghadapkan wajahnya ke bulan itu, walaupun tetap bulan itu di atas dia. Demikian pula matahari tetap di atas dia. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Bersin pun macam tu juga. Kenapa kalau bersin? Kalau kita bersin dalam solat. Ya diusahakan untuk jangan menghadap ke depan. Boleh jadi ada alien yang keluar ke depan. Tapi yaitu ke bawah atau ke sebelah kiri. Kalau ada tisu itu lebih baik kita tutupkan langsung. Karena Rasulullah juga mencontohkan meludahnya adalah ke baju beliau sendiri. Golongan-golongan yang buatkan iman kita berkurang dan bertambah, apakah mereka punca sebab-sebab yang sampai kepahaman mereka? Wallahu a'lam, mereka membuat kaidah bahwasanya iman itu adalah syai'un wahid la yatajazza wa la yataba'at. Iman itu adalah satu kesatuan seperti seperti bola yang sempurna. Tidak terbagi-bagi katanya. Kalau hilang sebagian berarti hilang semua. Kalau ada sebagian berarti ada semua, kata mereka. Itu kaidah mereka, dan alasannya adalah mereka mengambil syubhat dari beberapa dalil yang menunjukkan sebanyak apapun dosa seseorang maka tetap dia adalah mukmin. Mereka tidak tahu bahwasanya mukmin ini terbagi-bagi, mukmin sempurna, mukmin tidak sempurna, dan semacam itu. Intinya yang namanya mukmin adalah sempurna. Kalau tidak mukmin berarti dia kafir, langsung demikian. Itu perkataan mereka orang-orang Murji'ah.